Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini, saya akan menjelaskan untuk materi perkuliahan kecerdasan buatan. Kalau minggu kemarin ya, ini adalah pertemuan minggu ketiga. Kalau minggu yang pertama kita hanya masih pengantar, kemudian minggu kedua saya membahas terkait BFS ya. Saya bukakan Paint dulu, mohon maaf tadi belum sempat saya siapkan. Nah, di saat minggu pertama kita sudah ada kuliah terkait pengantar AI atau kecerdasan buatan. Ini minggu pertama. Minggu kedua kita bahas ke BFS, yaitu Bird First Search. Nah, pada saat kita membahas BFS, kita membahas ada istilah open, ada istilah queue, Nah, kalau BFS open itu menggunakan queue. Kalau semua metode pencarian, ya, metode pencarian atau teknik pencarian yang nanti saya sampaikan selama perkuliahan ini itu stack ya. Ada close, nah, close-nya menggunakan stack. Itu yang saya sampaikan di minggu kemarin, jadi harus paham. Nah, kalau kita membahas stack queue, sebenarnya ini di mata kuliah struktur data. Dimana kalau queue kita sistemnya adalah FIFO, stack menggunakan LIFO. Ya. Terus kita juga harus paham terkait bagaimana merepresentasikannya. Cara merepresentasikannya yaitu sama seperti kalau kita merepresentasikan titik koordinat, yaitu X, Y. X, Y, di mana ini kalau disesuaikan dengan tema kita teknik pencarian, yaitu dari mana ke mana. Nah, kita juga harus tahu saat kita melakukan teknik pencarian, kita harus tahu bahwa ini mulainya dari mana. Sama seperti kalau kita menyelesaikan algoritma pemrograman, kita harus tahu mulainya dari mana, goalnya apa, tujuannya apa. Nah, tujuan. Kalau di sini istilahnya adalah tahu initial state dan tahu goal state. Nah, ini dasar-dasar yang harus dipahami saat kita mempelajari metode pencarian. Nah, sebenarnya kasus teknik pencarian itu banyak sekali. Ini di Google Drive nanti bisa dicek ya. Nanti saya kasih link Google Drive-nya. Di sini sudah saya sampaikan, yaitu permasalahan AI itu bisa untuk teknik penyeberangan. Jadi kalau kita di permainan, biasanya kalau saya masih kecil dulu, ada teknik permainan gimana caranya menyeberangkan. Anggap ini ada sungai. Nah, ini ada sungai ya. Ini N, ini U. Nah, di sini ada bapak petani. Beliau mempunyai kangkung. Beliau juga mempunyai kambing. Nah, ini kambing. Beliau juga mempunyai anjing. Nah, ini kambing, saya simbolkan kam. Ini anjing. Nah, gimana nih cara melakukan penyeberangan? Maka kita bisa menyelesaikannya dengan teknik pencarian seperti ini. Kasusnya. Berarti gimana? Harus tahu mulainya dari mana. Oh, mulainya anggap ini di seberang A. Ini di seberang B, kayak gitu. Terus goalnya mana? Semuanya harus nyampe ke sini B. Harus diingat. Oh, nanti kalau misalkan hanya bisa, nah itu harus diperhatikan. Oh, ternyata perahunya, ya, anggap ini perahunya. Perahunya itu hanya bisa menampung satu orang dan satu barang bawaan. Nah, berarti harus diperhatikan mana yang harus dibawa. Ingat, saat menyelesaikan kayak gini, kita tetap harus tahu bagaimana cara merepresentasikannya. Cara merepresentasikannya bagaimana? Kalau ini E, Y. Ya,
X, Y. Nah, kalau seperti ini gimana? Boleh nggak? X, Y, Z. Nah, seperti itu harus paham cara merepresentasikannya. Oh, berarti misalkan saya buat nih, X-nya itu barang bawaan, Y-nya ini orang, atau boleh dibalik, yang penting tahu bahwa X itu disimbolkan untuk apa, Y disimbolkan untuk apa, Z disimbolkan untuk apa. Kalau dulu bisa ini diselesaikan ini caranya. Langkah pertama, si bapaknya, asal tahu petaninya, saya buat petaninya, membawa kangkung. Oh, kalau membawa kangkung nanti kambingnya dimakan bapak ini, dimakan anjing. Nah, kayak gitu. Harus diperhatikan aturan-aturan. Nah, aturan-aturan itulah yang dipakai untuk menyelesaikan masalahnya. Sama seperti ini, teknik melakukan pencarian itu terdiri dari aturan. Aturan itulah yang dipakai untuk menyelesaikan masalah. Aturan itu bisa disebut dengan rule, bisa disebut dengan algoritma, bisa. Nah, seperti itu. Contoh lagi, kalau di sini ini berdasarkan saya ngambil dari buku ya, sumber-sumber buku sudah saya sampaikan di minggu kemarin, ada daftar buku yang saya pakai acuan. Nah, contoh lagi, menyelesaikan untuk kasus mengisi air ini, water jug. Water jug itu untuk ngisi air. Contohnya, nah, sebentar. Nah, ini saya punya nih, contoh ya. Saya print screen. Nah, saya punya sebuah botol A di sini. Kemampuan menampungnya 1500 ini ya, 1500 mili. Botol B ini dia mempunyai kemampuan menampung air sebanyak 600 mili. Harus diperhatikan ini. Kemudian gimana nih caranya agar dia bisa membuat airnya botol A itu hanya 500 mili, botol B 200 mili. Ini tidak boleh menggunakan alat ukur misalkan. Alat ukur itu contoh kan biasanya ada nih gelas yang ada ukurannya. Kalau kita dulu kalau saya kan memang jurusannya dulu IPA. Nah, itu juga ada gelas yang ada ukurannya, mili-milinya. Itu enggak boleh pakai kayak gitu. Jadi murni kita harus menyelesaikan algoritmanya itu tanpa alat bantu ukur ini. Solusinya gimana? Solusi itulah yang dimaksud dengan algoritma. Aturan atau rule-nya. Nah, ini kalau di saya cara menyelesaikannya adalah tetap ya harus merepresentasikan. Maksudnya direpresentasikan seperti apa? Kita tahu ini ya, ini di sini. Nah, ini ada initial state-nya. Kita juga harus tahu goal-nya apa ini. Nah, goal-nya itu harus terisi nih. Nah, ini harus terisi. Ya. Ingat di sini berarti disimbolkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk, saya bersihkan dulu. Nah, dia disusun dalam bentuk sama seperti tadi, titik koordinat X, Y. X-nya berarti disimbolkan ini untuk yang botol A atau nilai dari kondisi botol A, dan B di sini untuk Y. Caranya gimana ya? Disusun dulu aturannya. Yang penting kita tahu aturan-aturan itu bisa menyelesaikan ya. Ingat, saat menyelesaikan suatu kasus atau kita mau menyelesaikan suatu kondisi apa gitu, berarti kita harus tahu mulai. Ya, sama seperti tadi ya. Selesai. Ini kalau suatu algoritma, kan biasanya algoritma itu wajib ada mulai, harus ada berhenti kayak gitu. Nah, di sini juga sama, harus tahu mulai. Mulai itu berarti initial state, dan juga harus tahu goal-nya. Anggap di sini itu yang untuk kondisi mulainya, ini kondisi hasilnya, hasil atau akhir. Ya, di sini adalah aturannya. Oh, aturannya misalkan saya urut dari mana dulu boleh. Ya.
Yang penting harus sampai ke goal ini ya. Nah, di sini goalnya. Nah, ini goal saya. Oh, ternyata di saya aturannya ini. Caranya. Nah, ini 1 dulu, 6, 3, 10, 4, 9. Maksudnya ini bagaimana, Bu? Dan saya print screen lagi. Nah, caranya yaitu anggap saya gunakan aturan ini dulu, boleh. Ini aturan ini dulu. Berarti misalkan saya buat mulainya. Ini kan 0,0. Saya pakai aturan nomor 5. Aturan nomor 5 berarti A-nya diisi 15, jadilah 15. Terus B-nya ditambah A, ya, A tambah B, yang posisi di sini itu untuk kondisi B atau botol B. A tambah B, A tambah B, A-nya masih kosong, B-nya masih kosong, dikurangi 15, berarti ini min 15. Nah. Oh, berarti hasil ini dilakukan untuk nilai awal. Oh, maaf, salah nulis. Ini 15, min 15. Oh, saya ambil nih. Ini nomor 9. Ya boleh. Yang penting harus tahu goalnya apa. Jangan sampai kita membuat algoritma itu ternyata nggak ada berhentinya. Nah, itu nggak bisa. Algoritma itu harus ada mulai dan berhenti. Itu dasar algoritma. Itu cara penyelesaian atau manfaat dari teknik pencarian. Masih banyak kasus-kasus lainnya, ya. Kalau di sini ada selain itu, contoh lagi yaitu ini. Nah, saya punya nih toko. Toko tersebut mempunyai kaca. Kaca kan tidak mungkin ya, sudah dipotongin tidak mungkin. Pasti belinya itu dalam bentuk ukuran besar. Anggap ini dalam ukuran 10 meter kali 8 meter. Nah, mau dipotong dengan ukuran 40 sampai 30. Nah, jangan sampai banyak sisa. Kayak gitu. Itu juga contoh. Cara menyelesaikannya gimana? Ya harus dipikirkan. Oh, berarti saya membuat kondisi awalnya kita belum mempunyai potongan kaca. Kondisi awalnya. Terus di mana kita mau pengen memotong ya. Memotong menghasilkan berapa kaca yang dimana ukurannya harus seperti ini 40 kali 30, akan tetapi jangan sampai banyak sisa. Harus dipikirkan itu teknik pencariannya. Oh, berarti kita membuat dalam bentuk apa? Cara merepresentasikan tidak selamanya harus dalam bentuk simbol ekoma Y ya, tidak harus. Seperti ini misal saya buat dalam bentuk kayak gini. Nah, ukuran kacanya harus dipikirkan. Ya memang harus banyak berlogika. Ini ukurannya 10 meter. 10 meter itu kalau dalam satuan senti harus disamakan ya, satuan itu. Nah, ini kan dalam bentuk sentimeter. Berarti 10 meter itu kalau dalam bentuk senti ini kan dia turun tangga sebanyak 2 kali. Berarti satu tangga dikalikan 10 berarti jadilah 1000 cm. Ini juga gitu. Tadi di situ tulisannya 8 meter. Kalau dirubah dalam satuan senti, nah turun tangganya 2 kali. Berarti di satu tangga kan dikalikan 10, berarti 800 cm. Nah, ini harus dipikirkan. Ya. Nah, berarti 40 cm, berarti ini keambil. Boleh nggak kayak gini? Ini 40 cm dikalikan 30 cm. Harus dipikirkan, oh ini masih sisa berapa. Nah, harus dipikirkan, dibuat kotak-kotak dan sebagainya. Itu cara menyelesaikan. Teknik pencarian itu harus tahu bagaimana menyampaikan algoritmanya. Cara menyampaikan algoritmanya itu harus bisa memahami cara merepresentasikannya. Itu teknik pencarian. Nah, saya kira cukup untuk materi yang hari ini. Saya lanjut nanti cara mencari pencarian lainnya. Biasanya saya memang lebih sering dengan peta ya, peta mencari rute mana yang terdekat untuk mencapai mana, dari mana, kayak gitu. Dan biasanya selain itu saya juga menggunakan puzzle ya. Jadi
teknik pencarian yang saya sampaikan, kasus-kasusnya atau masalah-masalahnya yaitu terkait tadi yang saya sampaikan, peta atau puzzle. Jarang saya menggunakan yang air, terus ataupun yang kayak gini, karena ya ini murni harus berlogika, murni sekali ya, jadi harus diperhatikan. Oh, ini 40 cm, kalau sudah diambil ini 30 cm, harus diperhatikan. Oh, berarti ini sisa berapa, nanti berarti sudah punya satu potongan. Nah, kayak gitu harus dipahami kayak gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya nanti metode untuk teknik pencarian yang lainnya apa, sesuai yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa selama satu materi teknik pencarian itu yang saya sampaikan ini ya. Kalau metode buta ini, yaitu saya menggunakan BFS, DFS, sama UJS. Sedangkan yang pencarian terbimbing, nanti saya menggunakan BES versus BES ya, BES. Kalau bahasa Inggris saya agak salah ya, mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Jangan lupa disimak materinya, dipelajari. Buku yang saya sampaikan, yang saya pakai acuan juga sudah ada di Playstore. Saya sudah nyampaikan ada materi kecerdasan buatan, itu yang dipakai ya acuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.